Welcome to my channel, TJ Yagamo. Pertama, menyikapi Nabire, ya. Saya sebenarnya sebagai pengusul tadinya tetap mempertahankan kenapa Nabire itu masuk ke Papua Utara, Ketua. Saya ini lahir besar di Nabire dan tahu persis masyarakat dan penduduk di Nabire yang sebenarnya, termasuk pemilik hak ulayat. Itu. Jadi di Nabire itu hanya ada 9 suku besar yang ada Nabire. Dari 9, 6 diantaranya adalah suku Sereri. Sisanya baru suku Me. Itu. Jadi kalau kita bicara pengelompokan berdasarkan Undang-Undang Otsus, berarti wilayah itu adalah wilayah Sereri. Itu. Tapi kembali lagi kepada keputusan bersama yang sudah disampaikan sebagaimana pimpinan memberikan arahan kepada kami. Itu. Nah, sehingga pada prinsipnya kami sendiri kemarin sudah menyampaikan bahwa kami fleksibel terkait hal ini. Itu. Karena kita melihat dinamika dan kondisi yang ada di bawah. Nah, saya sudah sampaikan juga kepada para bupati, ya, bahwa kewenangan DPR tidak bisa dipengaruhi dengan surat atau aspirasi siapapun. Itu. Karena otoritas kita hanya bisa mendengar masukan, saran, keputusan politik ada di tangan DPR dan itu tidak bisa diganggu oleh siapapun, saya sampaikan. Nah, sehingga keputusan politiklah sebagai solusi terbaik untuk menjawab kegaduhan di tingkat bawah. Itu. Dan pada prinsipnya saya sendiri setujui dengan win-win solution yang sudah diberikan oleh pimpinan, termasuk juga saran-saran masukan dari Pak Komarudin, ya, selaku senior sekaligus juga memfasilitasi untuk komunikasi dengan para bupati yang menyurat. Itu. Minus Bupati Timika, Bupati Puncak yang tidak menandatangani surat itu. Itu. Kemudian yang kedua, pimpinan menyambung dari apa yang tadi sudah disampaikan. Nah, ada pertimbangan dan saran saya. Kalau pengelompokan wilayah provinsi di Papua itu kita menggunakan kata wilayah adat, itu juga rancu lagi. Karena sesuai dengan amanat Otsus, pengelompokan kabupaten di dalam satu provinsi itu sudah tidak sesuai dengan suku-suku yang ada di situ. Nah, jadi apabila misalnya kita kasih nama Provinsi Mepago, yang mendiami di situ adalah bukan suku Mepago tuh, ada suku Sereri juga begitu. Nah, begitu pula misalnya di Timika. Nah, kemudian di Puncak. Di situ juga ada sebagian suku Lani yang tadinya adalah orang dari Papua Pegunungan. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi pertimbangan. Kemudian jangan sampai jangka panjangnya dinamika kekentalan suku ini mempengaruhi sampai dengan struktur jabatan birokrasi sampai dengan hal-hal lain yang teknis di dalam pelayanan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Itu akan menimbulkan konflik baru lagi. Itu. Karena identitas kesukuan ini itu sangat dominan sekali di Papua. Itu karena orang-orang di Papua biasa bahasa kasar mereka bahwa agama itu sebelum ada, adat itu sudah ada. Begitu. Jadi kadang-kadang kekentalan adat ini bisa mengesampingkan berbagai macam hal yang bisa kita lakukan dan kita sampaikan. Sehingga inilah yang harus kita pertimbangkan untuk jangka panjangnya. Jadi saya pikir tidak ada salahnya kalau tetap kita menyesuaikan dengan format rancangan yang sudah ada. Nah, toh dalam undang-undang Otsus juga sudah berbunyi demikian. Nah, sehingga mungkin tafsirannya dalam rangka pemekaran ini kita lakukan mungkin mengikuti ritme dan irama yang sudah ada dalam menerjemahkan berbagai macam kebijakan sehingga mempermudah pemerintah dalam menata dan membangun masyarakat Papua ke depan. Itu menjadi saran dan pertimbangan dari kami. Terima kasih pimpinan.